الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخئ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجائلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. Challenge. Siapa yang siap bacain ayat 1 sampai 9? Adakah? Waduh, Bunda Lucy ngangkat tangan. Ayo Bunda, Boleh, buka mic-nya. Gak pakai boleh gerakan, ya. Bob. Coba Bunda Lucy, boleh coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba walam yaj'al lahu iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا Masya Allah. Terus. ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا Mm-mm. ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا Mm-mm. فلعلك باخئ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا Mm-mm. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا Mm-mm. وإنا لجاعلون ما وجع وإنا Lagi. لجاعلون ما Alaiha. صعيدا عليها صعيدا So'iban. جرزا Mm. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم ما كانوا من آياتنا عجبا Allahu إذ Akbar. Masya أول Allah. Ya, فتاة cukup. Belum. Belum, Bunda. Masya Allah, keren. Sekarang nih, Bunda Umi Ari, coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahilladzi anjala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Qayyiman liyundira ba'san syadidan min ladun wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna sholihat anna lahum ajran hasanah magithina fihi abada wa yundiral ladina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan tahruju min afwahihim iyaquluna illa kadibah fal'allaka bahi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadal hadithi asafa inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan jurja. Masya Allah, takbir. Dah. Satu lagi. Masih satu lagi Ustaz. Ayo. Hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Masya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Ini dua-duanya udah boleh jadi ini masuk grup besti. Udah harus ajakin yang masih belum lancar. Dan waktu Bunda Lucy baca tadi saya ngelihat tatapannya Ayah Andung kayaknya haru bener itu. Gimana Ayah Andung, mau komentar nggak? Kayaknya haru kayaknya Ayah Andung. Baik. Ayah Bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Apakah engkau mengira, engkau menduga anak Ashabal Kahfi bahwa para pemuda penghuni gua Warraqimi dan Ar-Raqim. Ar-Raqim ini banyak pendapat para mufassir. Ada yang mengatakan Ar-Raqim itu adalah pegunungan, nama pegunungan di mana gua itu berada. Ar-Raqim ada yang juga mengatakan dia adalah lembah. Ar-Raqim ada mufassir yang menafsirkan dia adalah nama anjing yang menemani Ashabul Kahfi. Dan mana yang benar hanya Allah yang tahu. Jadi ini kode dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga Raqim bisa jadi catatan. Jadi dari kata kitabum marqum. Ada yang ingat surat apa itu? Surat Al-Mutaffifin, kitab yang berisi catatan-catatan. Nah ini banyak pendapat para ulama. Kanu min ayatina ajaba. Penghuni gua anak-anak muda itu dan Ar-Raqim itu adalah engkau mengira ini adalah tanda-tanda kami yang menakjubkan. Dari tanda-tanda kekuasaan Allah yang menakjubkan. Pertama ya Bunda, dari kata amhasibta, apakah engkau mengira? Maka ketahuilah bahwa ilmu pengetahuan itu berdasarkan persepsi dan asumsi. Semua ilmu pengetahuan. Jadi seperti ilmu astronomi, bumi mengitari matahari, mengitari bulan, itu karena asumsi dan persepsi kita. Dan juga sama bahwa saya pernah datang ke kampus KAUS itu, King Abdullah University for Science and Technology di Jeddah. Itu kampusnya keren, pokoknya yang terhebat di dunia dikumpulin. Profesor-profesor hebat dikasih, dihadirkan di sana. Itu udah kayak bukan di Saudi itu. Ada beberapa anak Indonesia dapat beasiswa di sana. Jadi mereka ngundang saya hadir. Di kampusnya aja ada Museum Science and Technology. Dan saya masih ingat ada mahasiswa S2 di sana.
namanya Fahmi ngasih tahu ke saya, ini asbab lambang DNA. Ayah bunda tahu barangkali DNA. DNA yang kayak pita tuh. Di dalam tubuh manusia nggak tahu ada berapa miliar DNA. Dari setiap darah tuh ada DNA-nya. Dan Fahmi mengucapkan apa yang saya kaget tuh. DNA ini bentuknya kayak pita, nggak tahu benar apa enggak, ini cuma asumsi. Jadi ilmu pengetahuan cuma sekedar asumsi dan persepsi. Sama seperti kita kira bahwa gajah tergantung dari persepsi mana ngelihatnya. Kalau dia megang gadingnya, ada yang bilang gajah itu keras. Kalau yang megangnya kakinya, gajah itu kayak pohon kelapa. Kalau megang buntutnya, oh gajah itu kayak ular. Nah, tergantung dari mana orang melihatnya. Nah, tapi nanti sesungguhnya bakal Allah buktikan. Allah buka mana yang terbaik. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Masing-masing kita ini berbeda pendapat. Sama juga tentang hisab misalnya. Ru'yah hilal. Yang kalau mau Ramadan sama mau Syawal. Nah ini masing-masing punya pendapat. Nggak usah rame. Saling hormati saja pendapat masing-masing. Begitu menghormati. Kalau berdasarkan ilmu, ya alhamdulillah. Masing-masing. Kalau di sini berdasarkan ilmu, di sini berdasarkan ilmu, dua-duanya dapat pahala. Tapi jangan merasa paling benar. Nah, jadi ini persepsi. Am hasibta, apakah engkau mengira, apakah engkau menduga, anak sabal kahfi, bahwa para pemuda yang menghuni kahfi, gua, dalam bahasa Arab itu, gua itu kalau kecil namanya gor. Seperti gor Hira. Nah, gua Hira namanya gor. Pakai ghin, alif, ro. Seperti gor sur, gua sur. Nah, ya bunda nanti cari googling. Nanti gua Hiro kayak gimana, gua Sur kayak gimana. Kecil, jadi cuma di mulutnya eh, batu-batuan, nah, kemudian ada coa kecil, itu namanya gor. Tapi kalau yang disebut kahfi itu, ini di Indonesia banyak nih. Jadi yang di dalamnya itu punya ruang besar dan bisa jadi kayak terowongan. Kayak di Pamijahan katanya. Kalau masuk dari sini ntar nembusnya Mekah. Nah itu hebat itu. Jadi goanya gede banget. Nah, jadi ini disebut kahfi. Dan Indonesia ini banyak. Kalau di negeri-negeri Arab dan sekitarnya, di Syam, karena di mana nih Ar-Rakim, pegunungan-pegunungan yang ada Ashabul Kahfinya, banyak yang klaim, ayah bunda. Nanti kalau ayah bunda baca tafsirnya, ada dengerin tafsirnya Dr. Quraish Shihab, ada dengerin tafsirnya Ustadz Firanda, tafsirnya macam-macam tuh. Ada yang mengatakan ini ada di Turki. Ada yang mengatakan ini adanya di Suriah. Ada yang mengatakan ini di Jordan. Jadi tidak penting bagi Allah. Ar-Rakim itu menyebutkan karena Al-Quran ini bukan buku sejarah. Jadi yang terpenting adalah keimanan kita yang titik tekannya. Anak-anak muda ini juga mementingkan imannya. Nah, kisahnya ini bermula. Ayah bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini ada yang mengatakan di zamannya Nabi Isa alaihissalam atau sebelum zaman Nabi Isa alaihissalam. Dan anak-anak muda ini lari dari raja yang zolim karena mereka mempertahankan agama. Jadi raja bikin perayaan dan di perayaan-perayaan itu lalu kemudian ada penyembahan terhadap berhala-berhala. Anak-anak muda ini malas. Anak-anak muda ini minggir. Mereka nggak saling kenal. Mereka nggak mau ikutan. Jadi ini anak-anak muda hebat. Ayah bunda kalau punya anak, kalau punya cucu yang hebat-hebat, ini gambarannya. Kata Rasulullah SAW, dari 7 golongan yang kelak nanti akan mendapatkan naungan Allah adalah syabun nasya'afi ibadatillah. Anak muda yang tumbuh dalam ibadah pada Allah. Cari ya sama ayah bunda hadisnya.
7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah. Nanti di hari kiamat tidak ada naungan selain naungan Allah. Selain itu, maka salah satunya adalah anak muda yang tumbuh dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ayah bunda punya anak, punya cucu, sudah usia remaja, bawaannya pengen gemar ke masjid, bawaannya pengen ikut kajian, bawaannya pengen ikut iktikaf. Jangan dilarang-larang. Tuhan anak muda hebat kalau begitu. Di zaman sekarang, jangan zaman sekarang, zaman dulu tuh anak muda adalah anak orang-orang yang paling rentan untuk kena maksiat. Mungkin ada di antara kita yang sudah terlanjur berusia yang dulu mudanya disia-siakan. Nah, kita doa, mudah-mudahan anak kita, cucu kita, mudah-mudahan Allah kasih taufik mereka tumbuh dalam ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ini Raja Deklius apa namanya? Melakukan perayaan, nah anak-anak muda ini minggir. Dan jumlah mereka nanti ada di ayat 22. Ada yang ngomong 3, ada yang ngomong 5, ada yang ngomong 7. Dan mereka nggak saling kenal. Dan begitu mereka kelompok orang-orang jahiliyah itu menyembah berhala, mereka enggak. Nah, mereka ketahuan dan mereka diancam. Begitu diancam, mereka dikejar-kejar hingga akhirnya kemudian mereka pergi ke pinggiran dan ketemu sama seorang gembala yang punya anjing, dan kemudian akhirnya mereka berjalan dituntun Allah sampai dengan masuk gua. Dan nanti kelanjutan ceritanya kita bakal menikmati. Warokimi dan juga Rokim yang tadi itu ayah bunda bisa jadi nama pegunungan, bisa jadi nama catatan mereka, bisa jadi nama lembah. Allah tidak jelaskan apa itu Rokim. Kanu min ayatina ajabah. Ini adalah ayat-ayat Allah yang amat menakjubkan menurut Muhammad. Menakjubkannya apa, ayah bunda? Menakjubkannya adalah tidurnya menakjubkan. Ayah bunda nanti cari. Dalam surat, bocorin apa jangan ya? Ntar cari. Allah mewafatkan jiwa ketika matinya. Dan Allah juga cabut ruh saat manusia tidur. Maka yang Allah kembalikan, maka dia bisa hidup lagi. Sementara yang Allah tahan ruhnya, maka dia mati. Mati dan tidur itu saudara akrab. Dan sama-sama mati. Saat kita sebelum tidur, doanya Bismillah, Bismika Allahumma ahya wa Bismika Allahumma amut. Dengan namamu ya Allah aku hidup. Dengan namamu ya Allah aku mati. Jadi waktu kita pengen tidur aja kita udah sebut, aku mati. Saat bangun, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagimu ya Allah yang telah menghidupkan kami setelah kami mati. Jadi ayah bunda, mati sama tidur sama. Bedanya, itu tadi tuh dalam surat Zukhruf ya, dibocorin juga. Ntar ayatnya ayah bunda cari. Kalau tidur, ruhnya dibalikin sama Allah. Tapi kalau mati, ruhnya ditahan sama Allah Subhanahu wa taala. Dan ayah bunda, jadi konsepnya tidur dan mati itu ya sama. Ruh kita dijaga, dipelihara sama Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sore Usbab ditanya tentang mati, apakah menakutkan? Jawabannya enggak. Bagi orang mukmin, mati itu adalah hal yang membahagiakan. Kenapa? Karena nggak ada jalan cara untuk berjumpa dengan Allah kecuali lewat kematian. Nggak mungkin tuh. Jadi kalau kita pengen kembali kepada Allah, jalan satu-satunya hanya dengan kematian. Nah karena itu, ayah bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, persiapkan mati yang asik. Mati yang bagus. Mati yang asik, mati yang bagus gimana? Nah itu doa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah dengannya.
Ya Allah dengannya, ya Allah dengannya, ya Allah dengan husnul khatimah. Minta pada Allah Subhanahu wa taala mati yang terbaik. Dan mati yang terbaik kembali ke jalan Allah itu jadi harus selalu disiapkan sama ayah bunda. Sebagaimana kita menyiapkan segala-gala, menyiapkan pengen sholat, menyiapkan pakaian, menyiapkan dengan wudhu, menyiapkan mukena, menyiapkan sejadah, menyiapkan sarung, menyiapkan kopiah. Mau nikah persiapannya banyak, mau ke kantor ada persiapannya, mau ke pasar juga pakai persiapan. Nah, kalau semua urusan ada persiapannya, mati juga ada persiapannya. Dulu saya dapat wasiat dari almarhum Abang Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Abang Tuop kata beliau, ini ngomong di kamarnya. Kalau kalau tidur udah nyiapin katanya. Sarung, gamis, peci, imamah, udeng-udeng, tasbih, udah ditaruh. Kayak pengantin, Bu, kata dia. Kayak pengantin gimana, Bang? Iya, udah besok kayak mau nikah. Jadi besok kita mau tidur, nah itu malam udah siapin segala-gala. Saya mau bangun ya Allah. Itu. Dan sama juga di sebelah ranjangnya, dekat sejadahnya selalu ada tas. Dalamnya kain putih. Apa itu Bang? Kain kafan, kata dia. Nah, jadi udah siapin. Nah, itu yang saya belum siap tuh. Nyiapin kain kafan di depan mata, belum siap tuh. Jadi mudah-mudahan ayah bunda juga eh, bisa mempersiapkan mati yang terbaik. Jadi udah kayak dia bilang kayak pengantin, Bob. Kata dia. Jadi menyiapkan kematian seperti itu. Nah, balik. Engkau mengira Muhammad bahwa para anak-anak muda itu dan Ar-Rakim itu yang ada di goa, mereka adalah tanda-tanda, salah satu dari tanda-tanda keagungan Allah yang menakjubkan. Kembali kemarin saya bilang bahwa itu menakjubkan, tapi semua ciptaan Allah itu menakjubkan. Ya bunda, tidur kita itu menakjubkan, dengar kita itu menakjubkan. Jadi ini kan tidur cuma hanya ditutup aja tuh sama Allah Subhanahu Wa Taala telinga kita hingga kita hening dan terus tertidur. Dan telinga ini gelombang yang Allah pilih itu enggak sembarang gelombang. Jadi kita nggak bisa ngedengerin gelombang supersonik misalnya. Atau mendengar gelombang yang desibelnya kecil aja. Kata Rasulullah SAW, kalau kalian bisa mendengarkan apa yang didengarkan oleh hewan-hewan, pasti kalian bakal pingsan. Karena ada hewan-hewan yang bisa mendengarkan azab. Seperti ayam. Kenapa ayam tuh berkokok? Ada hewan-hewan yang mendengarnya dahsyat banget. Seperti apa? Seperti kelelawar. Kelelawar tuh terbang nggak pakai mata ya bunda. Kelelawar terbang tuh pakai gelombang suara. Yang gelombang suaranya kita nggak bisa nangkep. Jadi nanti ayah bunda lihat keajaiban Allah baru lewat gelombang suara. Telinga kita termasuk. Mata lagi juga begitu. Otak begitu. Semua yang ada di mikro di tubuh kita maupun makro alam semesta semuanya menakjubkan. Dan ini juga begitu. Tentang Ashabul Kahfi. Engkau mengira ini menakjubkan? Ya, menakjubkan. Tapi enggak terlalu menakjubkan. Jadi Allah bilang, am hasibta. Emangnya kau mengira ini adalah salah satu kekuasaan Allah yang menakjubkan? Enggak. Banyak Muhammad. Kekuasaan Allah yang menakjubkan itu banyak. Karena itu ayah bunda berlatih sama ayah bunda. Kalau lagi ngelihat jalan, ngelihat keagungan Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa Masya Allah. Masya Allah. Kalau ngelihat hal yang menakjubkan tuh, Masya Allah, Tabarakallah. Jadi kalau ngelihat yang absurd, yang lihat negatif, Subhanaka. Ucapkan Subhanallah. Jadi Maha Suci Allah. Nah itu ngelihat tanda-tanda keagungan Allah. Jadi ngelihat gunung, ngelihat langit. Dari langit, dari pesawat kita ngelihat bumi. Masya Allah. Masya Allah. Selalu begitu.
nanti ayah bunda bakal sampai pada kisah dua orang yang Allah kasih kebun. Satu kebunnya luas, hartanya banyak. Satu lagi kebun yang sederhana dalam surah Al-Kahfi ini. Jadi nanti ayah bunda yang akan sampai. Dan Allah kasih tanda-tanda kekuasaan di kebunnya. Yang satu lupa, yang kaya raya itu lupa. Sementara yang sederhana, yang berkecukupan, nggak terlalu berlebihan. Nah, dia mengatakan, Masya Allah la Matikan quwata, aja airnya dulu. Masya Allah la quwata illa billah. Nah, karena itu ya bunda, kalau melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, latihan mulut ini. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Dan tidak pernah mengklaim bahwa kehebatan itu dari diri sendiri. Jadi nanti ayah bunda boleh cari ya, boleh dari sekarang cari ayatnya itu. Jadi jangan sampai kita lupa semua keajaiban yang Allah kasih, terus kita klaim diri kita sendiri. Maka kalimatnya adalah Masya Allah la quwata illa billah. Coba pulang. Masya Allah la quwata illa billah. Bukanlah haula wala quwata, tapi la quwata illa billah. Cari tuh di dalam surat Al-Kahfi ayat berapa tuh. Jadi kalau ngelihat tanda-tanda kekuasaan Allah dalam semua urusan, jadi ngerasa Allah tolong, ngerasa Allah mudahkan, ngerasa dikasih nikmat sama Allah. Jangan sampai ujub, jangan sampai sombong. Ucapannya adalah Masya Allah la quwata illa billah. Nah, itu tanda-tanda kekuasaan Allah terlalu banyak, bunda. Hidung kita yang lagi bernapas ini, ntar kalau dibikin mampet sama Allah baru berasa. Dibikin bersin-bersin sama Allah baru berasa. Wah, pokoknya dahsyat lah semua yang Allah ciptakan. Apa ya? Dan Ashabul Kahfi ini adalah satu dari tanda-tanda kekuasaan Allah yang begitu banyak di alam semesta ini. Bersuara apa? Latihan sama ya bunda. Masya Allah la quwata illa billah. Demikian ya bunda. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.